Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 15 pada tutorial pembuatan aplikasi arsip surat dengan menggunakan Visual Basic Excel. Pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat menu setting ya teman-teman, atau menu pengaturan untuk user seperti ini ya. Sini sudah kita tambahkan upload gambar untuk gambar di database dan di aplikasi utamanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat menu login dari aplikasinya. Nah, rasanya kurang lengkap apabila aplikasi tanpa menu login ya teman-teman. Oke, sebelum dimulai tidak ada salahnya teman-teman semua mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like apabila suka, dan share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke, mari kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat menu login ya teman-teman. Jadi sebelum kita ke aplikasi intinya, harus melalui login page dulu atau menu login dulu. Kita buat dengan user form ya. Silakan buka project teman-teman yang sudah dibuat sampai part kemarin. Klik kanan pada project, lalu pilih insert, lalu pilih user form. Kita akan buat segini ya teman-teman. Name-nya kita rubah jadi UF login. Caption-nya kita hilangin aja. Terus back color-nya atau background-nya kita rubah jadi warna putih. Kita butuh satu buah image, kita taruh di sini ya teman-teman, segini. Terus picture-nya kita akan rubah. Silakan untuk gambar atau background dari si login page-nya disesuaikan atau dikreasikan masing-masing ya teman-teman. Kita menggunakan background login aja yang ini. Picture size modenya kita rubah jadi stretch ya. Stretch. Nah, seperti ini. Oke. Back style-nya kita rubah jadi transparan. Border style-nya kita jadikan border style none ya. Seperti ini ya, kita coba jalankan, nanti hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Kita butuh satu buah icon di sini. Saya kasih warna abu-abu dulu biar ciri ya. Terus kita butuh di sini text box ya. Kita ambil dari text box yang ada di setting yang ini ya. Kita copy aja beserta labelnya, paste di sini, kita perkecil ya. Oke, di sini height-nya itu kita rubah jadi 25. Kita copy dua-duanya, kita rapikan dulu ya. Yang ini kita buat captionnya jadi username. Yang ini kita berubah jadi password. Yang icon captionnya kita hilangin. Terus ke picture, pilih gambar users ya teman-teman. Yang ini ya. Backgroundnya kita hilangin aja. Seperti ini ya. Oke. Terus kita butuh tombol login ya. Kita ambil dari setting aja lagi yang ini ya, yang biru. Kita copy, kita paste di sini, kita rubah jadi login. Kita coba jalankan ya. Nah, seperti ini ya nanti ya teman-teman. Oke. Lanjut.
Kita butuh satu label lagi di sini. Ketika ketika login gagal, maka ini akan ditampilkan ya. Jadi kita buat tengah, terus klik di sini untuk keluar. Nah, seperti ini ya. Tombolnya kita kasih warna merah. Sini. Oke. Kita coba jalankan. Seperti ini ya. Kita simpan dulu. Kalau sudah, kita coba membuat animasi pada bagian login ya. Kita akan tambah topnya kita kurangi ketika si kursor berada di atas tombolnya ya. Klik 2 kali pada tombol CMD submit ya. Kita rubah dulu. Sebelum kita ke coding, kita harus membuat inisialisasi ya, atau penamaan dulu. Ini TB username, yang ini TB password, yang ini CMD ya, CMD login, yang ini CMD keluar, CMD keluar. Simpan dulu. Terus baru kita membuat animasi pada loginnya, pada tombol loginnya. Klik 2 kali. Pastikan eventnya adalah mouse move. Kita simpan. Buat komentar di sini event mouse move. Save. Copy. Paste di sini. Kita tulis akhir event mouse move. CMD SMD, mohon maaf, CMD keluar. Jangan keluar ya, login ya. Terus topnya sama dengan, kita lihat topnya di sini 252 dikurangi 4. Kita coba jalankan. Nah, sudah ya teman-teman. Lanjut ke mouse move bagian user formnya. Klik 2 kali pada user form. Di sini defaultnya itu adalah event click ya. Kita rubah jadi event mouse move. Yang klik kita hapus aja. Yang mouse move kita pindah di bawah mouse move si loginnya. Kita copy yang kode ini, kita paste, -4 nya kita hilangin. Oke, kita jalankan. Nah, udah ada animasi ya teman-teman. Lanjut. Kita simpan. Lanjutnya itu ke klik ya teman-teman, ke tombol klik 2 kali pada login. Nah, tombol login maksudnya. Pilih event klik. Nah, di sini kita akan membuat klik ya. Komentar event klik. Copy, paste di sini, kita tulis akhir. Sip. Simpan. Kita akan mengecek kondisi ya, membuat kondisi password dan username-nya ya. Kemarin kita sudah berhasil membuat database si username, password ya, dan user ya. Kita akan membuat di sini. Yang ini kita naikin sedikit, yang username kita turunin sedikit. Kita copy, kita butuh di sini ya, 1 buah label untuk notifikasi berhasil atau gagal. Kita buat LBL notif ya.
tulisannya itu silahkan login. Warnanya kita rubah jadi warna hijau. Terus fontsnya medium aja ya. Sip. Kita simpan. Balik ke codingan. Untuk CMD login kita akan mengecek yang pertama, cek apakah username dan password diisi. Jika salah satunya kosong, maka gagal. Oke, pengecekan pertama adalah apakah text box username dan password ini diisi. Jika salah satunya kosong atau dua-duanya kosong, maka dianggap gagal ya. Maka kita akan munculkan notifikasi gagal. Jika TB username value-nya itu kosong atau TB password value-nya kosong, maka di sini maka kita pakai message box aja dulu. Inputan masih ada yang kosong, atau gini, username atau password kosong, silahkan ulangi. Ini aja, kita tutup dulu and if kita coba jalankan, dua-duanya kosong. Nah, gagal ya teman-teman. Terus satu yang kosong, misalnya password doang yang kosong, kaget ya. Misal password doang yang kosong juga gagal, atau username doang yang kosong, dia juga akan menolak ya, karena tidak sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, kita akan mengecek apakah username sama dengan yang di database. Jika berbeda, dianggap gagal. Mana nih gagal? Kita pakai else if ya. TB username, jika nilai dari username isinya tidak sama dengan sheet 1 ranks berapa di sini untuk username, ranks C14 ya. Ranks C14 value, maka apa nih? Tanda kutipnya harus 2 ya. Maka kita buat notif seperti ini. Username salah. Seperti itu. Terus kita tutup dulu and if. Oke, kita simpan dulu. Kita coba jalankan. Salah satu kosong, maka dia akan menolak. Terus dua-duanya terisi, tapi username-nya tidak sesuai dengan yang di database username di sel C14, dia juga akan menolak. Nah, username salah itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita cek lagi. Jika saya buat lagi keterangan seperti ini. Cek apakah password sama dengan yang ada di database. Jika berbeda, gagal. Ini ya. Jadi kita buat else if lagi. Else if, TB password value-nya itu tidak sama dengan sheet 1 ranks berapa di sini di sel C15.
C15 value, maka nah kita buat MSG box password salah, kita tutup and if. Kita coba ya teman-teman. Misal dua-duanya kosong, dia akan menolak. Salah satunya kosong, dia juga akan menolak. Dua-duanya terisi tapi tidak sama dengan yang ada database, dia akan menolak. Username-nya misalnya sama nih, Rudy, sama ya dengan yang di database, tapi passwordnya ngacak, dia juga harusnya akan menolak, password salah. Nah, password salah ya teman-teman. Misal passwordnya benar, admin 123, tapi username-nya ngacak misalnya, harusnya username salah. Oke ya teman-teman, sip. Lanjut, kita sudah mencoba melakukan 3 kondisi ya. Yang pertama, apabila username dan password kosong atau tidak diisi, dia akan gagal. Kedua, apabila username diisi tapi tidak sama dengan yang ada di database, dia juga dianggap gagal. Yang ketiga, kita cek dulu passwordnya sama enggak dengan yang ada di database. Kalau tidak sama, juga dia akan dianggap gagal. Nah, tapi kalau semuanya itu terisi atau terpenuhi, kita buat else di sini. Message box kita buat berhasil atau login berhasil. Login berhasil. Kita tutup and if. Simpan dulu. Kita coba jalankan. Kita contohkan benar ya. Misalnya di sini username-nya Rudy sesuai yang ada di database, terus passwordnya admin 123. Login berhasil ya teman-teman. Tapi kalau ada yang lebih satu, password salah. Oke ya, sudah berhasil ya. Sip. Saya pengen si notif kesalahannya itu tidak pakai message box seperti ini ya, tapi ditampilkan di sini ya, di bawah logo usernya yang di sini ya. Kita akan rubah modifikasi. Di sini kita sudah kasih name ya, LBL notif. Jadi di sini kita rubah aja. Ini kita hapus. Kita rubah jadi LBL notif titik captionnya kita rubah jadi username atau password kosong seperti ini. Sip. Yang bagian ini kita akan rubah jadi LBL notif caption. Kita copy aja yang ini, pindah ke sini. Oke. Yang selanjutnya kita copy aja yang ini, paste di sini. Kita ganti yang ini, berarti password salah. Kita coba ya. Kita copy aja dulu ini. Kita taruh di sini, ini yang berhasil ya. Login berhasil. Simpan, kita coba jalankan. Kosong semua, tap. Nah, username atau password kosong. Username-nya salah, misalnya tap. Username salah. Misalnya username-nya udah bener, Rudy, tapi passwordnya ngasal, tidak sama dengan database, tap. Password salah. Tapi saya pengen ketika notif gagal itu warnanya merah ya teman-teman. Jadi kita tambah atau modifikasi di bagian sini ya. Yang pertama, LBL notif for colornya itu VB red. Ini merah ya. Kita copy, di paste di setiap notif kesalahan. Di sini saya tulis aja jika berhasil ya, karena di jika login berhasil. Nah, untuk caption yang berhasil itu warnanya saya pengen jadi warna hijau ya teman-teman. Mana login ya.
Kita copy aja for colornya. Nih di bagian for color kita copy nilainya. Terus kita buat LBL notif for color, kita paste di sini. Save. Kita simpan, kita coba jalankan. Nah, merah ya teman-teman. Username salah juga merah. Misalnya username-nya benar, passwordnya salah, harusnya merah. Username-nya benar, passwordnya juga benar, harusnya warna hijau. Tap. Nah, login berhasil ya. Sip. Terus saya pengen ketika login berhasil itu menampilkan nama dari database-nya ya. Jadi login berhasil hello atau Rudi Doa ya. Jadi di sini jika berhasil ya, di bagian jika berhasil login berhasil. Nah, di sini koma ya. Kita tambah dengan atau kita menggunakan function koneksi dengan sheet 1 rank itu C berapa untuk bagian nama ya, C13 value. Sip. Jadi nanti di sini login berhasil Rudi Doa, atau kita kasih kata-kata hello Rudi Doa. Berhasil aja di sini, jangan dikasih login. Oke, sip. Kita coba, kita login berhasil. Nah, di sini salah ya passwordnya ya, harusnya admin 123. Nah, berhasil hello Rudi Doa ya, sip ya. Lanjut, saya pengen password ini itu bentuknya bintang-bintang ya teman-teman. Jadi di bagian text box password, TB password, bagi cari di bagian password chart kita kasih bintangnya. Kalau misalnya pengen pagar-pagar ketika ketik, kita ketik aja di sini pagar atau dolar atau apa aja. Karena berhubung biasanya password itu bintang ya, kita kasih bintangnya. Simpan ya. Tap Rudi admin 123. Sudah udah bener ya bintang-bintang ya. Tap. Nah, hello berhasil ya, hello Rudi Doa. Nah, misal kita pengen melihat passwordnya itu apa, di sini biasanya ada icon mata ya untuk melihat password ataupun menghide passwordnya. Kita minjem aja icon dari setting. Nah, yang ini ya teman-teman, kita copy, balik lagi ke UF login, kita paste, kita taruh di sini. Ini ya. Topnya kita tambah jadi 9. Jadi 200. Sip. Ini kita kasih nama show password. Simpan. Kita buat codingan, klik 2 kali pada objek show password, pastikan eventnya klik, kita cut, cari akhir event klik, kita paste di bawahnya. Kita akan membuat logika seperti ini kondisinya. Jika TB password itu dalam keadaan bintang ya, terus ketika kita klik, kita akan rubah jadi teks ya. Jika TB password ini isinya dalam keadaan teks, maka kita rubah jadi bintang ya. Kita tutup and if. Sip. Password ini fungsinya untuk ketika si password itu posisinya dalam keadaan bintang-bintang, lalu kita klik show password, dia akan berubah jadi teks. Tapi sebaliknya, jika posisi passwordnya itu dalam keadaan teks atau bukan bintang ya, ketika kita klik, maka dia akan berubah jadi bintang. Oke, simpan, kita coba ya. Di sini posisinya bintang ya.
ketika saya klik harusnya berubah jadi teks tab. Nah, jadi teks ya. Nah, sekarang ini posisinya jadi teks, ketika saya klik harusnya jadi bintang. Udah ya, bener ya. Sip. Kita simpan dulu. Kita simpan. Nah, kita akan memfungsikan klik di sini untuk keluar ya, bagian ini ya, teman-teman. Kita rapin dulu. Di sini atau apa namanya, notif ini itu akan muncul ketika login salah ya, teman-teman. Jadi untuk nilai defaultnya itu pada bagian visible kita harus jadi jangan true ya, tapi false ya. Jadi ketika si user form login ini diaktifkan, dia tidak kelihatan. Kita coba. Nah, sudah tidak kelihatan ya. Karena apa? Karena di bagian ini, di bagian visible-nya dia nilainya false ya. Kalau pengen kelihatan, kita ganti aja jadi true. Kita coba jalankan, nah kelihatan. Oke. Terus kita akan merubah, kasih sedikit animasi ya. Kita true dulu, kita kasih sedikit animasi ketika si tombol atau si kursornya berada di tulisannya, saya pengen ada garis bawahnya ya, teman-teman. Tapi kita akan buat mouse iconnya jadi hand dulu seperti biasa. Mouse pointernya itu 99. Klik dua kali, maaf. Klik dua kali pada CMD keluar. Eventnya kita rubah jadi mouse move. Yang klik ini kita hapus aja. Yang mouse move kita pindah di paling bawah ya. Di sini ya. Paste. Terus kita akan buat coding seperti ini. CMD keluar titik font titik style itu underline ya. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini invalid use property. Harusnya kita buat true di sini. Jadi ke CMD fontnya akan kita garis bawahi. Ya, setuju. Coba jalankan. Nah, udah benar ya, teman-teman. Kita coba lagi. Tab. Nah, udah benar ya. Terus ketika si posisi kursornya itu tidak berada di atas ini, maka saya pengen garis bawahnya itu hilang. Caranya di bagian user form mouse move ya, di sini ya, teman-teman. User form mouse move. Kita copy aja codingan yang tadi, yang underline, kita paste, true-nya kita ganti jadi false. Oke, simpan. Kita coba jalankan. Udah bener ya. Terus kita akan hilangin dulu ini ketika login pertama kali muncul. Ingat ya, masih di visible, nilainya ganti false. Simpan. Nah, seperti ini ya. Terus misalnya login gagal. Nah, ketika login gagal, saya pengen si CMD exit tadi atau tulisan tadi itu muncul ya, teman-teman. Caranya kita tambah coding di setiap coding yang gagal ya. Di sini ya, cek username, password apakah udah diisi. Ini kan gagal nih. Kita tulis seperti codingnya, CMD keluar titik visible, kita buat true ya. Kita copy, paste di semua coding yang gagal, maksudnya di login yang gagal. Simpan. Kita coba jalankan lagi. Ngasal isinya. Harusnya ketika saya login di sini gagal dan di sini muncul notif merah tadi ya. Tab. Nah, oke ya. Sip. Lanjut ya. Si notif merah ini kalau kita klik, saya pengen yang keluar itu adalah user form exit ya. Yang ini ya, teman-teman ya. Jadi analoginya adalah ketika user itu gagal terus tidak mau login karena tidak tahu passwordnya, dia klik ini, terus yang muncul nanti UF keluar seperti ini ya. Jadi kita klik dua kali pada CMD keluar, eventnya kita ganti klik,
Kita cut aja, cari if akhir event click, paste di sini. Kita panggil UF keluar show. Seperti ini ya teman-teman. Sip, kita simpan, kita coba jalankan. Ngasal aja. Klik login maka dia akan gagal. Ketika saya klik ini maka harusnya yang keluar adalah user form exit ya, tab. Nah, seperti ini ya. Oke ya, tutup dulu. Kita simpan dulu ya. Lanjut. Sekarang di bagian yang berhasil ya, di sini ya, yang bagian berhasil. Ketika berhasil loginnya, itu kita akan menutup user form, lalu akan memanggil si aplikasi induknya ya. Aplikasi induk kita adalah yang ini ya, user form besar ini ya teman-teman. Jadi pada bagian coding berhasil nih, jika login berhasil, kita tambah coding seperti ini. Unload me dulu ya. Terus kita panggil aplikasi arsip suratnya, kita show seperti ini. Kita simpan. Kita coba jalankan ya teman-teman. Tab. Username-nya pastikan sama dengan yang ada di database. Rudy, passwordnya itu admin 1, ulangi ya, admin 123. Oh, disclaimer dulu ya teman-teman, username dan password ini sebagai contoh aja ya, bukan penyebar luasan identitas seseorang ataupun organisasi apalagi pemerintah ya. Ini contoh saja untuk tutorial kita semakin bisa dipahami oleh teman-teman, khususnya bagi pemula ya. Oke, lanjut ya. Ini Rudy, passwordnya admin 123. Kita klik login, tab. Dia berhasil, langsung masuk ke sini ya teman-teman. Nah, sekarang timbul masalah baru, yaitu ketika berhasil itu dia tidak menampilkan ini dulu, pesan berhasil dulu, tapi langsung ke aplikasi induknya. Untuk mengatasi ini, biar Excel kita makin keren, kita akan membuat si Excel kita berbicara ya teman-teman. Jadi di bagian login berhasil, di sini ya, sebelum unload me ya teman-teman, kita akan membuat Excel kita berbicara. Jadi seperti ini ya. Kita buat Excel berbicara. Caranya application .speak ya, .speak. Kita buat katanya itu sesuai dengan yang ada di sini, tab. Di sini ya. Oke, simpan. Kita coba jalankan. Rudy, terus di sini admin 123. Nah, udah berhasil ya teman-teman. Baru masuk ke sini. Berhubung bahasanya Inggris ya, jadi kita akan membuat bahasanya Inggris aja ya, karena ngomong berhasilnya belepot ya. Jadi kita akan membuat bahasa Inggris aja. Jadi login sukses, terus welcome to my application. Ini kurang iya, application. Oke, simpan. Kita coba jalankan. Rudy di sini admin 123. Oke, langsung pindah ke aplikasi induknya. Gitu ya teman-teman. Terus kita akan tambah sedikit lagi di bagian login. Login klik ya, paling atas ya. Kita akan mengaktifkan sheet di DB Notes ya, di sini ya, di sheet 1 ya. Jadi sheet 1 aktif. Jadi biar si ranks ini itu referensinya dari sheet 1 ya, karena sheetnya lagi aktif. Jangan sampai kita
tidak mengaktifkan sheet 1 karena sheet 1 itu kan DB node ya, atau database dari si user dan passwordnya. Kalau yang aktif itu sheet disposisi misalnya, dia lain cerita nanti loginnya. Simpan dulu. Oke, misalnya Rudy admin 123. Nah, oke ya teman-teman. Save. Coding yang bagian ini kita cut ya, pindah di bagian user form aktif ya. Di sini kita cut aja, pindah di paling bawah. Simpan. Perhatikan di sini posisinya adalah database surat masuk. Ketika saya jalankan user form login, harusnya pindah ke DB nodes ya. Nah, udah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin pertemuan kali ini itu saja ya. Kita sudah berhasil membuat menu login dari username dan password yang ada di database. Oke, kurang lebihnya mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Yang terakhir, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.